Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, welcome back to this channel. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Nah, ini alhamdulillah kita udah sampai di Osaka dan ini posisi kita masih di Osaka International Airport atau yang biasa dikenal dengan Ditami Airport. Nah, sebelumnya thank you banget nih buat kalian yang udah ngikutin perjalanan kita dari awal, dan sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya biar gak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Nah, ini kita udah ada di lantai 1. Rencananya sebelum mau ke Airbnb kita mau kirim barang dulu ke Yamato Express ya. Nah, ini benar-benar di luar tuh suhunya dingin banget. Ini aja tanganku. Nah, ini kita udah sampai di Yamato Transport. Nah, kalau misalkan teman-teman mau kirim barang ke luar Osaka maupun di sekitaran Osaka juga bisa kirim pakai ini. Harganya cukup terjangkau ya. Nah, ini kita udah ada di tiket booth untuk pembelian airport limousine bus ya. Nah, ini rencananya kita akan naik airport limousine bus untuk menuju dari Itami Airport ke Uehomachi Station, lokasi dekat dengan Airbnb kita. Nah, sebelum berangkat kita bisa beli tiket di sini, atau kalau misalkan teman-teman punya IC card bisa langsung tap aja waktu bisnya datang. Nah, ini alhamdulillahnya kan sekarang waktu itu udah menunjukkan 9.30 malam dan ini kita masih dapat kloter terakhir bis malam hari ini. Nah, untuk harganya sendiri sekitar 730 yen, atau kalau misalkan dirupiahin sekitar 78.000 aja. Untuk menuju ke Airbnb kita sebenarnya ada beberapa opsi pilihan. Yang pertama itu bisa langsung naik taksi, dan ini sebenarnya paling praktis tapi tentunya paling mahal ya guys. Nah, terus yang kedua itu kita bisa naik kereta dengan kombinasiin antara kereta monorail, setelah itu transfer ke subway metro ya. Nah, yang terakhir ini opsi naik bis ya, dan ini yang kita pilih karena ini tuh lebih hemat dan cukup nyaman juga. Untuk airport limousine bus yang tujuannya ke Uehomachi Station yang kita tuju untuk dekat dengan Airbnb kita itu ada di platform 12 ya. Jadi teman-teman tipsnya kalau misalkan mau ke bis yang dituju itu harus benar-benar diperhatiin nih platformnya ada di platform berapa gitu biar nggak salah naik ya. Nah, ini kelihatan karena ini emang bis kloter terakhir jadi antriannya cukup panjang. Dan yang keren banget nih di budaya di Jepang tuh, walaupun ini udah keberangkatan terakhir tapi semuanya tetap antri dengan rapi ya, nggak ada yang saling serobot-serobot kayak gitu. Nah, ini untuk gambaran tiketnya kita yang tadi beli di tiket booth itu. Sambut hujan salju. Tunggu. Alhamdulillah gak lama kemudian ada bis yang udah datang untuk keberangkatan platform 12 ya guys. Nah, ini petugasnya udah ngehimbau kalau misalkan kopernya tuh udah dijejerin di bagian sampingnya biar nanti petugasnya gampang untuk membantu memasukkan koper-kopernya ke bagasi. Jadi ini emang pelayanannya top banget ya. Nah, ini ada tulisannya Kintetsu Uenomachi Station ya. Jadi setiap bus itu nanti ada tulisannya di sebelah kiri kayak gini. Bismillah, kita naik busnya untuk menuju ke Kintetsu Uenomachi Station. Nah, untuk tiketnya bisa dimasukkan ke di bagian depan tadi, atau kalau misalkan pakai IC card bisa langsung tap di bagian depan. Nah, untuk tempat duduknya itu kita bebas milih mau duduk di sebelah mana aja, yang penting kosong. Kalau untuk seat yang ada di bus ini nyaman banget ya, buat bagian kakinya tuh luas, jadi duduknya itu nyaman, bisa leluasa. Nah, di bagian depan ini juga ada kayak papan pengumuman kayak gitu. Bismillah, bisnya mulai jalan. Nah, untuk waktu yang ditempuh untuk perjalanan dari Itami Airport menuju ke Kintetsu Uenomachi Station memakan waktu sekitar 30 menit aja. Jadi lumayan cepet ya. Jadi nanti jalannya ini tuh untuk airport limousine busnya akan lewat tol kayak gitu.
Nah ini luas banget, kalau misalkan mau nyimpen barang di bagian depan itu juga bisa. Dan enaknya di busnya ini juga disediakan wifi gratis ya, bisa langsung dikonekin aja waktu mulai naik ke busnya. Sembari kita jalan, nah kita akan share gimana sih cara kita booking Airbnb di Jepang. Nanti kita juga bakal share sedikit tutorialnya di video ini. Jadi stay tune ya. Nah ini teman-teman bisa tinggal buka aplikasi Airbnb aja. Nah untuk penginapan kami atau Airbnb kami selama di Osaka itu namanya Good Days ya. Nah itu kurang lebih gambarannya seperti ini. Udah full kitchen, itu udah lengkap banget, mulai dari microwave, terus habis itu kompor, alat makan dan lain-lain. Nah untuk kamarnya juga, untuk ukuran kasurnya tuh juga luas ya. Nah terus untuk kamar mandinya itu juga udah lengkap banget, ada bathtub dan lain-lain khas kamar mandi Jepang ya. Terus habis itu di situ nanti juga dari pemiliknya kadang-kadang ngasihin snack juga di sana, tapi untuk teman-teman muslim harus benar-benar dicek apakah snacknya itu halal atau enggak ya. Nah ini untuk ownernya itu udah trusted banget, nilainya juga udah bagus banget ya. Nah di sini waktu kita mau pesan di Airbnb itu udah ada penjelasan detailnya, mulai dari fasilitasnya apa, terus jam kita bisa check-in itu kapan, jam check-outnya itu kapan, dan lain-lain. Nah enaknya kalau misalkan air minum yang ada di Osaka, waktu itu kita udah pastiin juga untuk apartemen ini ke ownernya itu kalau air yang ada di keran itu bisa diminum ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau restock air, nggak perlu ke konbini atau mau beli atau apa gitu, nggak usah. Jadi bisa refill aja di wastafel yang ada di apartemennya. Nah ini udah lengkap banget, di aplikasi Airbnb itu ada penjelasannya detail. Nah kalau misalkan teman-teman mau booking tanggalnya berapa, itu tinggal di select date-nya aja. Dan kalau mau lihat reviewnya itu di bagian bawah udah ada banyak banget review yang ada di apartemen ini ya. Nah untuk areanya ini ada di mapsnya, ini emang deket banget sama Dotonbori. Nah kalau misalkan teman-teman udah booking, itu nanti bisa langsung ada menu untuk chattingan sama ownernya gitu ya. Sebelum kita mau jauh-jauh hari, sebelum kita check-in itu juga udah dikasihin banyak sekali informasi. Terus H-2 sebelum kita ke Osaka itu juga ada reminder dari ownernya gitu. Jadi emang bagus banget ya pelayanannya. Selain itu dari ownernya juga itu akan memberikan video-video tutorial gimana sih cara kita untuk ambil kunci dan lain sebagainya kayak gitu. Nah sebentar lagi kita ini akan sampai di area terminal Kintetsu Uenomachi Station ya. Nanti dari sini kita tinggal jalan aja sekitar 10 menit, jadi deket banget. Koper juga di bagasi busnya itu ada petugasnya yang bagian nurunin kopernya gitu. Jadi kita tinggal nunggu aja terus ambil kopernya. Jadi emang bagus banget ya pelayanannya, dengan kita hanya bayar sekitar 730-an yen aja. Hey guys, Nah ini akhirnya kita lanjut perjalanan terakhir malam ini buat jalan kaki menuju Airbnb kita yang ada di area Choward ya. Nah ini serius di luar tuh suhunya dingin banget karena ini juga lagi hujan ya, gerimis-gerimis gitu. seru, apakah seru? Seru nggak? Seru menikmati kota. Ya asli, ini seru banget sih. Dan untuk kopernya ini kita geret 3 koper ya, jadi lumayan berat. Iya. Nah ini posisi sekitar jam 10 malam ya. Ini di dekat yang sejalur ke area Airbnb-nya itu ada beberapa konbini, kayak misalkan sebelah kanan ini ada Family Mart. Selain Family Mart juga ada beberapa kayak misalkan 7-Eleven, dekat sini juga ada, Lawson juga ada. Nah sebenarnya sebagai first timer kayak kami, misal mau ke perjalanan ke Jepang, kita pilih di area Choward itu karena lokasi ini tuh termasuk paling strategis ya di Osaka.
karena deket sama area Dotonbori, Shinsaibashi, habis itu Osaka Castle, dan beberapa area lain kayak di Umeda, Namba, dan lain-lain juga deket banget. 5 derajat Celcius tapi feels like -1. Allahu Akbar. Sambil hujan-hujan rintik. Mantap ski. Alhamdulillah akhirnya kami udah sampai ya di Airbnb-nya yang namanya Good Days. Nah, ini tampak depannya tuh kurang lebih kayak gini. Nah, di sini ada locker untuk penyimpanan kuncinya. Itu nanti diinfoin juga sama ownernya. Nanti waktu pengembalian kunci, waktu check out juga dimasukin kembali ke locker itu, gitu. Nah, kurang lebih di sini ada ruang tunggunya juga, kalau misalkan ada tamu bisa tunggu di area sini. Untuk akses ke kamarnya itu bisa naik pakai tangga atau ada lift ya di sebelah kanan. Untuk di depan sana juga ada parkiran sepeda. Nah, kami akan menginap di Airbnb ini selama 4 hari 3 malam ya teman-teman. Nah, total budget untuk penginapannya sekitar 3,3 juta rupiah atau sekitar 1,1 per malamnya. Nah, jadi budget per orangnya itu cuma sekitar 550.000 aja. Jadi worth it banget ya untuk lokasi sebagus ini di Chua World. Nah, untuk lokasi Airbnb kami ini ada di lantai 5. Dan ini walaupun liftnya itu cuma 1, tapi so far selama pengalaman 4 hari 3 malam itu nggak pernah antri ya. Jadi kita selalu naik lift, nggak pernah naik tangga. Nah, di depan Airbnb-nya juga disediain payung, jadi bebas kalau misalkan mau pakai itu bisa langsung ambil aja di sini. Dan kalau misalkan nanti waktu udah balik bisa langsung digantungin lagi di tempat penyimpanan payungnya. Kalau buat kuncinya itu masih kunci manual ya guys, jadi belum tap kayak gitu. Alhamdulillah udah sampai. Assalamualaikum. Nah, ini di bagian depan juga udah disediakan sandal untuk area dalam, terus ada tempat sampah. Nah, di atas ini dapat free snack juga ya guys, tapi non halal. Terus ada kettle, ada microwave, dan juga kulkasnya ini gede banget. Ada kulkas biasa sama freezernya juga di bagian bawah. Lanjut untuk area kitchennya, ini ada kompor, ada 2 tungku, terus habis itu ini ada wastafel. Nah, ini exhaust-nya. Terus ini di bawah ini kalau misalkan alat-alat makan itu udah disediain juga di bagian bawah. Untuk piring, mangkok, sendok, garpu, dan segala macamnya itu udah 2 pasang semua. Exhaust-nya tinggal pencet bagian atasnya gitu ya. Terus ini bagian nyimpen, kalau mau nyimpen barang di bagian atas juga bisa. Oke. Segitu dulu. Ini kita lanjut ke area kamar mandi ya. Nah, biasa kalau misalkan kamar mandi Jepang kan kepisah antara yang kalau misalkan mau buang air kecil, buang air besar tuh di area sini. Nah, ini untuk tombol-tombolnya ini khas Jepang banget, mau di setting seberapa kenceng alirannya. Terus habis itu kalau mau nyalain musik juga bisa, ada on off-nya. Tapi kalau untuk bagian flushnya itu biasa di kayak kamar mandi biasanya. Terus ini area wastafel yang ada di kamar mandi. Ini untuk hair dryer, terus habis itu sikat gigi segala macamnya udah disediain lengkap ya. Sabun cuci tangannya juga. Nah, ini untuk mesin cucinya. Towelnya juga ada di bagian atas. Nah, yang di situ tuh nanti tombolnya bisa disetting ya guys, kalau mau ngejemur di area yang bed up sini. Ngejemurnya biasanya di sini sih, digantung-gantungin gitu. Nah, untuk sabun, shampoo-nya lengkap banget. Conditionernya juga dibedain. Nah, ini tombolnya kalau misalkan mau pergi nanti bisa disetting tuh buat mode dry. Jadi balik-balik ke Airbnb udah kering. Nah, ini kamarnya. Untuk kasurnya tuh luas banget dan desainnya cute ya. Spraynya terus ada bonekanya gitu. Nah, itu untuk setting AC-nya. AC sama dry ya. Dan di situ ada LCD proyektor juga. Kalau misalkan teman-teman mau nonton film atau apa, di setting di sebelah sini.
Terus ada meja belajar dan ini area luar. Ini ada balkonnya, tapi ini karena dingin banget jadi kita nggak cobain untuk cek bagian luar. Udah deh, pokoknya lengkap banget. Terima kasih. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran, kira-kira next kita mau kemana sih? Nah, kita rencananya mau ke Nara. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share terlebih dahulu untuk menantikan video selanjutnya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.